Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Azizah dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan tingkat 1. Baik, di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang nilai-nilai anti korupsi untuk memenuhi tugas mata kuliah PBAK dengan dosen pembimbing Pak Tommy Sujarwadi, MS. Oke, lanjut. Jadi di sini ada 9 nilai anti korupsi. KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindakan korupsi. Apa sih nilai integritas itu? Nah, menurut KPK, integritas adalah bertindak dengan cara konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jadi kesembilan nilai anti korupsi yang dirilis KPK tadi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Yuk langsung saja kita ke pemaparan secara singkatnya. Mari kita pahami kesembilan nilai integritas tersebut. Oke, yang pertama di sini nilai kejujuran. Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jadi jujur itu adalah sikap yang antara perbuatan dan perkataan itu sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak melakukan perbuatan curang. Nilai kejujuran inilah dalam kehidupan sehari-hari sebagai pondasi awal dalam mencegah tindakan korupsi. Karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal. Kemudian, seseorang yang telah menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya akan terhindar dari korupsi. Kenapa? Karena ia merasa takut apabila harus mencurangi orang lain. Contoh, perbuatan anti korupsi yang mencerminkan nilai kejujuran, yaitu tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain, kemudian tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan. Nilai yang kedua itu ada kepedulian. Peduli berarti memperhatikan, adanya perasaan iba, atau empati. Nah, penanaman anti korupsi yang mencerminkan nilai kepedulian itu dapat diterapkan melalui sikap peduli terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Nah, peduli terhadap diri sendiri itu misalnya perilakunya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mengontrol emosi agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang salah, serta menyibukkan diri dengan melakukan kegiatan yang positif. Kemudian ada peduli terhadap keluarga. Nah, peduli terhadap keluarga ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, misalnya memberikan pendidikan moral dan agama terhadap anak. Kemudian sebagai seorang anak tidak memaksa orang tuanya untuk membelikan barang mewah, tidak mengeluh, menghindari hal-hal yang menyebabkan anggota keluarga melakukan korupsi, saling menguatkan dan mengingatkan kepada anggota keluarga bahwa korupsi adalah perbuatan yang keji dan harus dihindari. Kemudian ada peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai kepedulian tersebut yaitu dengan saling bertegur sapa dengan orang-orang di lingkungan agar saling mengenal, memberikan pengarahan kepada warga untuk bekerja secara jujur, mempedulikan lingkungan sekitar, serta menjalin komunikasi dengan baik. Nah, yang terakhir itu ada peduli terhadap bangsa. Nah, hal ini dapat diwujudkan dengan mensejahterakan bangsa yaitu dengan tidak melakukan perbuatan korupsi. Kemudian nilai yang ketiga itu ada kemandirian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian diartikan dengan hal atau keadaan seorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kemandirian merupakan hal penting untuk masa sekarang sampai dengan seterusnya, karena setiap orang harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sebab tidak mungkin dong orang yang tidak mandiri atau tidak bisa mengatur dirinya sendiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut, seseorang dituntut untuk mengerjakan semua tugas atau tanggung jawabnya dengan usaha sendiri dan bukan orang lain. Nilai yang keempat, ada kedisiplinan. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Nah, hidup disiplin yang dimaksud di sini berarti tidak harus hidup seperti pola militer ya. Namun, hidup disiplin yang dimaksud adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan sebaik-baiknya serta patuh pada aturan. Manfaat dari hidup disiplin adalah seseorang dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien.
Nilai yang kelima ada tanggung jawab. Tanggung jawab menurut KBBI merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap tingkah laku atau perbuatan yang telah dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Misalnya nih kayak kita para mahasiswa itu pastinya mempunyai kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Contohnya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan sampai lulus, tanggung jawab menjaga diri sendiri dan sebagainya. Bila ditinjau dari keadaan individu terhadap hubungan yang dibuatnya, tanggung jawab ini dapat dibedakan menjadi 5 loh, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, misalnya menjaga diri sendiri agar tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, itu tanggung jawab terhadap keluarga, misalnya berperilaku baik agar dapat ditiru oleh adik. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat, misalnya menunjukkan rasa solidaritas dan empati yang tinggi terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, misalnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, itu ada tanggung jawab terhadap Tuhan, misalnya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nilai yang keenam itu ada kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan kerja yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan menyerah hingga mencapai target yang sudah ditentukan. Kerja keras ini merupakan hal penting loh guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Nah, contoh perilaku kerja keras yang dapat dilakukan dalam mewujudkan nilai anti korupsi yaitu mengenali potensi diri dan mengembangkannya, serta meraih apa yang diinginkan tanpa melakukan suap, bekerja sungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa. Oke, lanjut kita ke nilai yang ketujuh, itu ada sederhana. Sederhana di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Nah, menurut saya sederhana di sini kaitannya dengan gaya hidup ya, teman-teman. Gaya hidup itu merupakan suatu hal yang penting dalam kita berinteraksi. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, kenapa nilai sederhana ini masuk ke dalam nilai-nilai anti korupsi? Karena coba deh teman-teman bayangkan kalau seseorang itu hidup dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuannya, apa itu tidak memicu tindakan korupsi? Memicu kan ya? Jadi dengan gaya hidup yang sederhana tadi, seorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Lanjut, nilai yang ke-8 itu ada keberanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya, kemudian tidak takut atau gentar. Nah, keberanian ini dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian ini sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Contoh perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai keberanian yaitu menolak suap dari seseorang untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Yang terakhir itu ada keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Contoh perilaku anti korupsi yang mencerminkan nilai keadilan, yaitu memberikan orang lain sesuai hak yang seharusnya diterimanya dan membuat keputusan tanpa memihak ataupun hal-hal yang mengandung unsur nepotisme. Sekian pemaparan singkat dari saya tentang 9 nilai anti korupsi. Semoga sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, serta pemaparan yang mungkin terdapat kekeliruan di dalamnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.